Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan membahas tentang sabar. Namun sebelum kita membuka tentang materi sabar, terlebih dahulu kita lengkapi materi tentang muhasabatun nafsi. Beliau menyebutkan tentang fawaid muhasabatin nafsi. Aneka manfaat yang didapatkan dari kegiatan muhasabah terhadap diri sendiri. Beliau menyebutkan ada dua di sini. Yang pertama adalah ketika seorang hamba itu rajin muhasabatun nafsi, maka dia akan melihat aib yang ada pada dirinya. Walam yattali' ala uyubi nafsihi lam yumkinhu izalatuhu. Dan siapa wa man lam yattali', dan siapa yang tidak pernah memperhatikan aib dan kekurangan dirinya, maka dia tidak akan mungkin berusaha untuk menghilangkannya, karena dia tidak tahu kekurangannya. Qala Yunus bin Ubaid pernah mengatakan, inni la ajidu mi'ata khaslatin min khisalil khairi ma'lamu anna fanna nafsi minha wahidatan. Kata beliau, aku menjumpai ada 100 bentuk kebaikan. Namun aku tidak tahu kalau ternyata diriku memiliki salah satu di antaranya. Sehingga misalnya ada 100 kebaikan dalam bentuk prestasi dan kelebihan yang dimiliki oleh hamba. Misalnya sifat dermawan, sifat pemberani, sifat cerdas, sifat apalagi misalnya hafalan kuat, sifat ini, sifat ini. Seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan, aku jumpai ada 100 sifat-sifat kebaikan, tapi aku melihat diriku tidak memiliki salah satunya. Padahal beliau adalah seorang ulama yang tentu saja jika dibandingkan dengan diri kita, gak ada apa-apanya antara kita dengan beliau. Tapi demikianlah seorang mukmin, ketika dia melihat betapa banyak kekurangan dirinya, maka dia tidak akan pernah menyatakan kalau dia punya kelebihan. Muhammad bin Wasi', beliau seorang ulama Basrah, dan beliau termasuk di antara murid dari sahabat Abdullah bin Samit, ulama tabi'in. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun." Andaikan dosa itu punya aroma, ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk duduk di dekatku. Saking baunya diri ini disebabkan perbuatan dosa yang kita lakukan, yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aroma. Apa aroma dosa? Tentu saja adalah aroma yang sangat busuk. Masya Allah. Padahal Muhammad bin Wasi' termasuk muhaddits, meskipun beliau qalilur riwayatnya sedikit, dan beliau ulama yang zuhud, bahkan dikenal sebagai imam. Namun Masya Allah, pengaruh dari muhasabatun nafsi sampai beliau menyatakan kalimat semacam ini. Ini mirip seperti yang pernah diutarakan oleh sebagian sahabat, di mana beliau pernah mengatakan, andaikan dosa itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk bisul di badan, maka tidak akan ada seorang pun yang mau untuk mendekat diriku, melihatku, karena dirinya akan penuh dengan bisul. Kata Muhammad bin Wasi', andaikan dosa itu diwujudkan dalam bentuk aroma, maka orang tidak akan kuat untuk mendekat
untuk duduk di dekatku saking baunya diriku. Wa rawa al-Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad pernah meriwayatkan dari Abu Darda. Beliau mengatakan, la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamkutan nasu min janbillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu ashadda laha maqtan. Seseorang tidak akan bisa disebut sebagai orang yang paham agama dengan baik sampai dia dimarahi, dimurkai, dibenci oleh banyak orang karena menjaga aturan Allah. Tsumma yarji'u ila nafsi. Setelah itu dia melihat dirinya. Dia memperhatikan bagaimana kondisinya. Saat dia melihat dirinya dan memperhatikan bagaimana kondisinya, fayakunu ashadda laha maqtan, ternyata dia lebih benci terhadap dirinya sendiri. Oh, benar saja kamu kayak gini orangnya. Makanya banyak orang yang gak suka sama kamu. Walaupun mereka gak suka sama kamu karena kamu berada di jalan Allah, tapi kau lihat dirimu sendiri, kekuranganmu demikian banyak. Dan dia lebih benci kepada dirinya sendiri melebihi kebencian orang lain kepada dirinya. Kita lihat di sini ada footnote 2. Disebutkan dalam kitab Az-Zuhud, wa fihi itlaquhu al-azwu li Ahmad. Dan di sini disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tajuzu, hukumnya boleh, li'annal murad indal itlaq musnad, karena yang dimaksud kalau riwayat Ahmad adalah di kitab musnad, bukan kitab zuhud. Wallahu alam. Jadi disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari keterangan sahabat Abu Darda. Kemudian yang kedua, manfaat ketika orang itu melakukan muhasabatun nafsi. Yang kedua adalah ayya'rifa haqqallahi ta'ala alaih. Dia akan mengakui kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai hak Allah Ta'ala. Fa inna dzalika yurithuhu maqta nafsihi. Karena kalau dia sadar akan itu, maka akan membuat dirinya menjadi benci kepada dirinya sendiri. Bentuknya gimana? Karena dia merasa dia banyak melakukan kekurangan dalam menunaikan kewajiban dia, menunaikan hak Allah Ta'ala. Sehingga dari situ dia tidak akan ujub, apalagi riak dengan amalnya. Wa yaftahu lahu babal khudu' wa yaftahu lahu babul khudu', dan dibukakan untuknya pintu tawadhu, pintu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa terhadap dirinya. Dan dia tidak akan bisa selamat kecuali ketika dia diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Fa inna man haqqahu ay yuta'a fala yu'sa. Fa inna min haqqihi ay yuta'a fala yu'sa. Dan bagian dari hak Allah adalah Allah itu wajib ditaati dan tidak boleh didurhakai. Wa ayyudhkara fala yunsa, dan Allah harus selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Wa ayyushkara fala yakfur, dan Allah harus selalu disyukuri dan orang tidak boleh kufur kepadanya. Taib. Manfaat muhasabatun nafsi seperti yang disebutkan oleh penulis bisa kita rasakan. Sehingga kalau orang banyak melihat aib dirinya, dia tidak akan pernah merasa ujub dengan kelebihan apapun yang pernah dia miliki. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab yang baru, yaitu bab as-sabr. As-sabru secara makna bahasa, sabar itu nama dari buah. Sabar itu nama buah. Buah ini pahit, tapi mengandung obat. Sehingga rasanya enggak enak, namun bermanfaat. Rasanya tidak enak, tapi bermanfaat. Misalnya Anda
lihat apa misalnya pace ya, mengkudu, rasanya nggak enak. Orang disuruh makan mengkudu atau minum sari mengkudu, dia nggak doyan. Tapi manfaatnya besar. Dengan itu orang bisa mendapatkan hasil badannya sehat. Atau orang ngunyah kencur, rasanya nggak enak, apalagi broto wali. Sehingga sabar disebut sabar, as-sabru kasmihi. Sabar itu seperti namanya. Pahit rasanya, tapi enak akibatnya. Sekarang kita akan lihat keterangan dari penulis. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar sebagai jawadan la yakbu, wa sariman la yanbu, wa jundan ghaliban la yuhzam. Allah jadikan sabar itu sebagai kondisi kedermawanan yang tidak akan pernah terjungkir, nggak bakalan jadi miskin, dan pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan, dan benteng yang tidak akan pernah roboh. Fahuwa wan nasru akhwani syaqiqan. Sabar dan pertolongan itu dua yang bersaudara. Sehingga sabar itu saudara kemenangan. Wa akhbara annahu yunihim ajrahum bighairi hisabin. Dan Allah juga menyampaikan bahwa Allah memberikan pahala bagi orang sabar tanpa hitungan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi pahala orang yang sabar bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa hitungan. Di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hitungan. Pahala sabar itu tanpa hitungan. Ini disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Karena pahala sabar itu tanpa hitungan, maka sabar itu tanpa batas. Sehingga sebenarnya ada nggak batas kesabaran? Nggak ada. Selama orang mendapatkan ujian, sepanjang itu pula dia dituntut untuk banyak bersabar. Sehingga tidak ada istilah sabarku sudah habis. Batas sabarku, saya sudah mencapai batas puncak sabar. Karena sabar itu tanpa batas. Sebagaimana pahala sabar itu tanpa hitungan. Wa akhbara annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihi al-aziz. Dan Allah juga menyampaikan bahwa Allah membersamai orang yang sabar. Bagaimana bentuk Allah membersamai orang yang sabar? Allah berikan hidayah kepadanya, pertolongan yang kuat baginya. Wa fathil mubin, dan Allah akan berikan solusi yang terbaik untuknya. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Fadhafara sabirun, sehingga orang yang sabar akan menang bihadil ma'iyah, dengan kebersamaan dia bersama Allah. Bi khairid dunya wal akhirah, dia akan memborong kebaikan dunia dan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihi al batinah wal zahirah, dan dia akan mendapatkan kenikmatan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang sabar sebagai pemimpin dalam masalah agama. Kepemimpinan dalam masalah agama manutatan bis sabri wal yakin, itu didapatkan karena orang sabar dan yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam masalah agama.
yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan petunjuk, bi amrina, dengan mengikuti ketetapan kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sampai ada ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah mengatakan, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, maka akan didapat kepemimpinan dalam agama. Sehingga ujian hamba akan menaikkan derajatnya apabila dia bersabar dan dia yakin. Dan ketika dia berhasil melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan. Allah jadikan dia sebagai orang yang hebat dalam masalah agama, sehingga disegani sama orang lain, diakui kehebatannya oleh orang lain. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Baik. Sementara orang untuk bisa sabar, agar bisa sabar, apa kuncinya? Harus yakin. Yakin dengan balasan. Kalau orang tidak yakin dengan balasan, mana mungkin dia bisa sabar? Kalau dia yakin bahwa nanti akan ada surga, dia yakin dosanya diampuni oleh Allah, dia yakin dia akan mendapatkan balasan dari Allah, maka dia bisa sabar. Sehingga kunci sabar adalah yakin. Anda sholat tarawih misalnya, imamnya lama, nggak ruku-ruku, atau imamnya rukunya lama, nggak bangkit-bangkit. Sholatnya lama, tapi Anda sabar, Anda ikuti sampai selesai. Di saat itu, kenapa Anda betah dan kuat untuk berdiri dalam waktu yang lama? Karena Anda yakin, dalam kegiatan ini Anda akan mendapatkan pahala. Coba ketika Anda tidak yakin, Anda tidak akan mau untuk melakukannya. Ya. Makanya, membangun yakin ini perlu filter yang jelas, dan filter itu harus benar, karena di sini ada pengetahuan. Aneka pengetahuan dan informasi masuk ke dalam hati. Lalu ini akan berbuah keyakinan dan ideologi. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau yang masuk ini adalah penyimpangan atau kesesatan? Maka hatinya akan meyakini sebuah penyimpangan jadi kebenaran. Sehingga misalnya ya, seperti kasus Lebaran tahun kemarin, ada orang yang dia menetapkan tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, dan tanggal 1 Ramadan beda dengan umumnya kaum muslimin. Saya sudah telepon Tuhan, lalu dapat jawaban kapan Lebaran hari ini, dipercaya oleh semua orang. Lalu mereka pun berhari raya ketika itu, padahal waktu itu bulan masih kelihatan. Artinya Ramadan masih berlalu dalam beberapa hari, karena bulannya masih kelihatan. Dan seharusnya bulan itu tidak kelihatan dulu, baru muncul hilal. Biasanya bulan sudah tidak kelihatan itu di tanggal 29
kemudian tanggal 30, terkadang tanggal 30 atau tanggal 1. Sehingga ketika bulan masih kelihatan, tidak mungkin sudah masuk tanggal 1 Syawal. Tapi kenapa orang mau ngikutin? Karena keyakinan tadi. Jadi taunya bahwasanya informasi dari tokoh ini benar. Akhirnya dia meyakini kebatilan. Dan sekarang misalnya sedang viral tentang masalah korban pelecehan seksual karena latar belakang ideologi dan agama. Dia menggunakan kedok agama untuk melakukan pelecehan seksual. Itu kenapa wanitanya mau? Karena yang dia yakini kebatilan. Makanya waspada untuk belajar. Sehingga kita perlu sadar bahwa belajar agama itu sama dengan membangun ideologi. Jika sumbernya adalah orang jahat, maka ideologi yang dimiliki oleh murid adalah ideologi yang jahat, ideologi yang jelek. Orang Syiah mereka mau melakukan aktivitas seperti itu, bacok-bacok badannya sampai berdarah-darah, bahkan sampai ada yang mati, kepalanya dibacok misalnya. Kenapa dia mau seperti itu? Karena ideologi. Apa yang dia pelajari, yang dia yakini adalah sebuah ideologi yang menyimpang. Ada orang yang mau makan kotoran gurunya karena ideologi yang salah. Maka salah belajar bisa menyebabkan salah ideologi. Ada satu doa yang barangkali penting untuk sering kita baca. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'a. Dan berikan kemudahan bagi kami untuk mengikutinya. Wa arina al-batila batilan. Dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinaba. Dan mudahkan bagi kami untuk menjauhinya. Baik. Sehingga kita mohon dalam doa ini petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menggunakan kacamata yang benar ketika melihat sebuah fenomena. Maka kita enggak gampang percaya pada omongan orang yang tidak berdasar, apalagi yang tidak bertanggung jawab, atau dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain. Seperti misalnya yang dilakukan oleh kelompok LDII misalnya. Yang dengan itu dia bisa menyerap dana dari para pengikutnya. Mereka harus store sekian. Akhirnya yang pusat kaya, yang bawah dia harus nyumbang terus. Pengakuan beberapa teman yang sudah taubat dari kelompok ini. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain. Ada orang yang mau menikah tanpa wali dan beralasan bahwasanya gurunya lebih berat daripada orang tuanya, sehingga dia bisa jadi wali bagi istrinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Andaikan Anda ditawari seperti itu, karena Anda tidak punya keyakinan kalau orang ini adalah orang yang benar, Anda akan menolaknya, bahkan benci sama orang itu. Maka seseorang bisa menyesatkan orang lain dan memanfaatkan orang lain dengan kedok agama. Dan aneka kedok agama ini bisa sangat berbahaya. Karena itulah hati-hati dalam belajar dan mencari sumber ilmu, karena hakikat dari belajar adalah membangun ideologi. Selanjutnya,
Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahlihi muakkidan bil yamin. Faqala ta'ala wal in sabartum lahu wa khairun lis sabirin. Allah juga menyampaikan bahwa sabar itu yang terbaik bagi orang yang memilikinya. Bahkan Allah kuatkan dengan sumpah. Allah mengatakan wala in sabartum, jika kalian bersabar, lahu wa khairun lis sabirin, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sehingga kita bisa lihat di sini beberapa manfaat dari sabar yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, bahwa orang yang sabar akan dekat dengan mendapatkan pertolongan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang yang sabar. Yang ketiga, pahala sabar itu tidak ada batas. Yang keempat, Allah membersamai orang yang sabar dengan kebersamaan khusus, di mana Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, memberikan hidayah kepadanya. Yang kelima, orang yang sabar akan dijadikan sebagai imam dalam agama, orang terhormat dalam agama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya sabar itu lebih baik. Wa akhbara anna ma'as sabri wat taqwa la yadurru kaidul adu walau kana dha taslitin. Dan Allah juga menyampaikan bahwa ketika orang itu bersabar dan mengiringi hidupnya dengan takwa, maka kejahatan apapun yang dilakukan oleh musuh tidak akan membahayakan dirinya, walaupun musuh itu lebih berkuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ini disebutkan di surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka sama sekali tidak akan membahayakan kalian. Innallaha bima ta'maluna muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Wa 'allaqal falaha bis sabri wat taqwa, dan Allah juga menyebutkan bahwa orang yang sabar dan bertakwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana yang Allah pesankan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk saling sabar. Saling sabar maksudnya memotivasi orang lain untuk sabar. Coba kita lihat. Ini ada di akhir dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya merintahkan kita untuk bersabar, tapi juga Allah perintahkan wasabiru, dan berusahalah untuk saling memotivasi orang lain agar bersabar. Apa makna wasabiru? Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, umiru ayyasbiru ala dinihim. Mereka diperintahkan untuk bersabar, bertahan dalam agama yang lurus. Alladzi irtadahu Allahu lahum, yang Allah ridai untuk mereka, yaitu agama Islam. Fala yada'uhu lisarra'in wala lidarra'in. Jangan sampai dia tinggalkan Islam baik karena kenikmatan maupun karena ujian kesulitan yang dia alami. Hatta yamutu muslimin, sampai dia mati dalam kondisi muslim. Wa ayyusabiru al-a'da alladzina yaktumuna dinahum, dan agar mereka berusaha untuk bertahan sabar dalam menghadapi musuh yang mereka menyembunyikan kebenaran agama mereka. Wa kadzalika qala ghairu wahidin min ulama salaf. Demikian pula yang dikatakan oleh beberapa ulama salaf. Taib. Kemudian di sini ada keterangan juga, isbiru maknanya adalah alas salawatil khams. Bersabarlah maksudnya adalah dalam menjaga salat 5 waktu. Wasabiru, dan berusahalah untuk sabar maksudnya adalah ala anfusikum wa hawakum. Bersabarlah dalam menghadapi hawa nafsu kalian. Sehingga isbiru berkaitan dengan ibadah salat, sabiru berkaitan dengan pencegahan untuk maksiat.
Taib. Wa akhbara an mahabbatihi li ahlihi, dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Wa fi dzalika a'dhamu targhibin liraghibin, dan ini adalah motivasi yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar, bithalathin, dengan 3 hal yang masing-masing adalah kebaikan, mimma alaihi ahlu dunya yatahasadun, yang sangat diharapkan oleh penghuni dunia. Apa itu? Coba kita lihat. Wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sehingga kenapa kita harus menyesali musibah ini? Sementara kita semua adalah milik Allah, dan apa yang telah Allah tetapkan terserah Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan balasan dari sikap yang kita lakukan. Balasan yang baik atau balasan yang buruk tergantung dari perbuatan kita. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Lalu Allah berikan kabar gembira dengan 3 hal. Apa saja itu? Pertama, dia mendapatkan salawat dari Allah. Yang kedua, dia mendapatkan rahmat. Yang ketiga, dia mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ja'ala al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Allah juga jadikan orang yang sukses mendapatkan surga dan selamat dari neraka, la yahdha bihi illa sabirun, di mana orang tidak akan mendapatkan keberuntungan akan hal ini, masuk surga dan terbebas dari neraka, kecuali orang yang sabar. Faqala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka hari ini. Hari ini itu kapan? Saat di akhirat. Bima sabaru, disebabkan kesabaran yang mereka lakukan. Annahum humul faizun, bahwa mereka adalah orang yang beruntung. Wa khassa fil intifa'i bi ayatihi ahlas sabri. Dan Allah juga menyebutkan orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya hanyalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Tamyizan lahum bihadzal hadzil mawfur. Allah tunjukkan mereka punya keistimewaan dengan sifat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, fi arba'i ayatin min kitabihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Allah berfirman di 4 ayat dalam Al-Quran yang bunyinya sama. Kalimatnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam semua itu merupakan tanda bagi mereka yang mau bersabar dan mau bersyukur. Baik, coba kita lihat di footnote yang ke-6. 4 ayat itu ada di surat Ibrahim ayat yang ke-5, surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, dan surat Asy-Syura ayat 33. Semua redaksinya sama, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam penjelasan itu merupakan tanda bagi orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur. Kenapa yang disebut sabar dan syakur? Wallahu alam. Jadi kondisi manusia, kondisi hamba itu hanya ada 2 keadaan. Pertama, dapat nikmat. Yang kedua, dapat musibah.
Dan kita diajarkan kalau dapat nikmat, ibadahnya syukur. Kalau kita dapat musibah, ibadahnya sabar. Sehingga manusia yang ideal adalah antara syukur dan sabar. Kalau enggak syukur, sabar. Orang yang kaya dan dia punya banyak fasilitas hidup, pasti akan pernah punya musibah. Pejabat sekalipun, dia dapat musibah. Maka kenikmatan dunia tidak ada yang 100% nikmat, tapi bercampur dengan musibah. Dikala itulah seorang hamba ketika dia dapat nikmat, dia bisa bersyukur. Dan ketika dia dapat musibah, dalam kondisi apapun, walaupun dia sedang di puncak karir, walaupun dia sedang mendapatkan kekayaan yang banyak, tapi ada kondisi sedih yang dia alami, dia bersabar. Maka hamba yang baik antara sabar dan syukur. Hidupnya selalu diapit oleh dua hal, sabar dan syukur. Baik. Dan hanya dua orang inilah orang saleh yang bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran. Sehingga Allah katakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam penjelasan itu terdapat tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Was-sabru akhiyatul mu'min allati yajulu thumma yarji'u ilaiha. Dan sabar adalah tempat berlindungan bagi orang mukmin. Dia berangkat dengan sabar dan dia kembali dengan sabar. Wasaqu imanihi allati la i'timada lahu illa 'alaiha. Dan merupakan tiang-tiang iman di mana tidak ada landasan ya untuknya kecuali di atas sabar. Sehingga digambarkan di sini sabar itu seperti kaki. Iman itu berada di atasnya. Kaki ini namanya sak, i'timad. Maka sabar atau iman tidak akan bisa berada di atas kecuali ditopang dengan sabar. Fala imana liman la sabra lahu, sehingga tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sabar. Wa in kana fa imanun qalilun min ghayati dha'fi. Meskipun bisa jadi ada orang yang imannya sedikit karena saking lemahnya tingkat kesabaran yang ada pada dirinya. Wa sahibuhu mimman ya'budullaha ala harfin. Dan bisa jadi orang yang imannya lemah tadi termasuk di antara orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Kenapa di pinggiran? Gampang keluar masuk. Sehingga kadang murtad, kadang balik lagi. Kadang murtad, kadang balik lagi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, dia merasa tenang dengan imannya. Dia merasa yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia sedang mendapatkan ujian, dia balik arah. Khasirat dunya wal akhirah. Inilah orang yang rugi dunia akhirat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang fenomena manusia yang masuk Islam di pinggiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Surat Al-Hajj ayat 11. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, dia merasa yakin. Oh, saya yakin ini benar. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia mendapatkan fitnah, ujian, inqalaba ala wajhi, dia balik arah. Ini bacanya wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Karena di situ tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia akhirat. Sehingga Allah gambarkan orang yang sabarnya tipis. Sabar tipis itu akan menghasilkan iman yang tipis.
Sehingga ketika dia dapat sedikit ujian, imannya hilang. Kalau dia dapat nikmat, dia merasa yakin. Diuji oleh Allah, imannya hilang. Seperti orang yang ibarat agama itu adalah sebuah wilayah tertentu, dia masuk Islam di pinggiran ini. Dia masuk Islamnya di pinggiran. Lagi dapat ujian, keluar. Ketika dia merasa dapat kenikmatan, dia tenang di dalam. Allah katakan, khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Oleh karena itu, bagi mereka yang terkadang gampang berubah keyakinan gara-gara iming-iming dunia, itu banyak sekali kasusnya. Tak jarang kita jumpai ada orang yang murtad karena hanya dikasih sebagian kecil dari kenikmatan dunia. Atau ada orang yang dia memiliki akidah yang menyimpang karena keyakinan-keyakinan dia yang salah. Kemudian ada ujian sedikit tentang masalah dunia, dia menyimpang. Walhamdulillah, bagi mereka yang bisa membedakan antara kehidupan dunia dan agama. Dalam arti, ketika dia diuji dalam urusan dunia, dia tahu bahwasanya ujian ini tidak ada kaitannya dengan kebenaran agamanya. Artinya, jangan sampai dia punya anggapan bahwa saat dia mengikuti hal tertentu, kok setelah itu dia melarat. Maka dia tidak beranggapan bahwasanya apa yang dia ikuti ini salah. Contohnya seperti ini. Ya. Orang hijrah meninggalkan yang haram. Saat dia hijrah meninggalkan yang haram, kemudian dia berusaha untuk membebaskan diri dari harta haram. Tapi setelah itu hidupnya susah. Dia nggak punya pekerjaan, penghasilannya hilang, dan seterusnya. Dalam posisi hidupnya yang susah itu, nah disitulah dia diuji. Ada yang kemudian mutung, terus balik lagi seperti semula. Kerja lagi di bank, kerja lagi di tempat-tempat yang terlarang. Maka ada yang hijrahnya itu serius, dan ada orang yang hijrahnya di pinggiran. Hijrah di pinggiran adalah ketika mereka ikut gabung bersama orang-orang yang hijrah. Ketika sedang dapat ujian, hidupnya susah, dia merasa, wah ini gak benar ini. Ini gak benar, itulah yang saya maksud. Jadi dia bisa membedakan antara kondisi dunia dengan imannya. Kalau nggak bisa membedakan, ya kasusnya kayak tadi. Begitu dia hijrah lalu dapat ujian yang buruk, dia komentar ini nggak benar, yang dia ikuti ini nggak benar, akhirnya dia balik lagi seperti semula. Dia jadikan standar kebenaran itu adalah kenyamanan hidup dunia dan kekayaan dunia. Masih banyak orang seperti itu. Saya punya teman dekat, ya, dulu kita tinggal satu masjid sama-sama sebagai marbot. Dan beliau cerita, saya pusing mikir bapak, karena beliau berasal dari keluarga yang tidak mampu. Beliau cerita kalau beliau kerja lalu dapat duit dikasihkan ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau bapaknya nggak punya duit, nggak mau sholat. Dan banyak yang seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, agar Allah jadikan hidup kita sebagai hidup yang diiringi dengan keyakinan bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejatinya. Walaupun di dunia misalnya kita dapat kondisi yang sangat tidak enak, mungkin sering sedih, sering gak enak, sering melarat, tapi kita bisa bersabar. Selanjutnya, walam yahud minha illa bis safaqatil khasira fa khairun adrakahu su'ada bisabrihim. Sehingga orang yang beribadah di pinggiran tadi, dia tidak akan mendapatkan kecuali kerugian. Ini saya kesulitan untuk baca kata ini, karena bacanya Isa, tapi apa mungkin Isa kan nama Nabi ya. Taib.
kita lewati, sehingga orang akan bisa mendapatkan keberuntungan ketika mereka bersabar. Wa tarku ila a'lal manazil, dan dia bisa naik ke derajat yang paling tinggi. Bi syukrihim, dengan banyak bersyukur. Wasaru baina janahai sabri wa syukri, sehingga dia menjalani hidup dengan dua sayap, yaitu sabar dan syukur, untuk bisa naik ila jannatin na'im, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Walamma kana al-imanu nisfain, nisfun sabrun wa nisfun syukrun, kana hakikiyan ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa athara sa'adataha alla yuhmila hadainil aslain. Mengingat iman itu hanya ada dua bagian, setengah sabar, setengah syukur. Maka sudah selayaknya bagi orang yang ingin memberikan yang terbaik bagi dirinya dan ingin mendapatkan keselamatan serta lebih mendahulukan kebahagiaan, untuk tidak menyia-nyiakan dua prinsip ini, sabar dan syukur. Dan hendaknya dia jadikan perjalanannya menuju Allah di antara dua jalur ini. Kita seperti melakukan perjalanan jauh menuju Allah, dan kalau enggak pindah ke lajur sabar, pindah ke lajur syukur. Cuman itu saja. Jalan yang jauh menuju Allah itu ada dua lajur, lajur kanan dan lajur kiri. Kita tidak akan keluar dari lajur itu. Kalau sampai keluar dari lajur itu, bisa menyimpang antara sabar dan syukur. Kalau enggak sedang sabar, syukur, terus seperti itu, fluktuasi hidup. Liyaj'alahu Allahu yauma liqa'ihi ma khairil fariqain, agar Allah jadikan saat orang ini ketemu Allah, Allah jadikan dia bisa berkumpul dengan salah satu dua kelompok tadi. Kalau enggak dikumpulkan bersama orang sabar, dikumpulkan bersama orang syukur. Masya Allah. Dan ini penting dari apa yang beliau sampaikan. Jadi jalani hidup antara sabar dan syukur sampai mati. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Dengan harapan semoga di akhirat kita dikumpulkan, dengan orang yang sabar atau orang yang syukur. Jadi di pilihan manapun, baik nanti dikumpulkan bersama orang yang sabar atau dikumpulkan bersama orang yang pandai bersyukur, dua-duanya kumpulan yang baik. Alhamdulillah bagi mereka yang berusaha untuk selalu menjadi dua orang ini, pandai bersyukur dan sabar. Karena itu dua ini adalah keseimbangan dalam hidup, antara sabar dan syukur. Antara sabar dan syukur, ini keseimbangan dalam hidup. Pujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar dan orang yang syukur itu sama. Pujiannya sama. Sebagaimana pujian Allah untuk Sulaiman alaihissalam itu sama dengan pujian Allah untuk Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana kalimatnya? Ni'mal abdu
ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba dan dia orang yang rajin bertaubat. Ayub juga sebaik-baik hamba dan dia rajin bertobat. Coba kita lihat kalimat itu. Allah bercerita tentang Sulaiman alaihissalam dan Allah mengatakan ni'mal abdu. Sulaiman itu sebaik-baik hamba. Coba lihat di surat Shad ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Dan kami anugerahkan kepada Dawud Nabi Sulaiman, keturunan yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang rajin bertaubat. Dah, ini tentang Sulaiman yang diberi oleh Allah kenikmatan berupa kekayaan dan beliau rajin bersyukur. Sekarang kita lihat tentang Ayub alaihissalam. Wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Ambillah segenggam sapu lidi. Fadrib bihi, gunakan untuk memukul. Wala tahnath, dan jangan kau batalkan sumpahmu. Nabi Ayub pernah bersumpah ketika beliau sakit, demi Allah, kalau nanti Allah berikan kesembuhan untuk saya, aku akan hukum istriku, akan aku pukul 100 kali. Padahal istrinya ini sudah sangat bersabar dalam merawat Ayub alaihissalam. Tinggal seorang istri ini. Lalu Nabi Ayub diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Ayub tidak membatalkan sumpahnya. Namun Allah perintahkan beliau untuk mengambil 100 lidi, kemudian ditaruh dalam satu genggaman, dipukulkan sekali ke istrinya. Nah, itu sama dengan memukul 100 kali. Dan tentu saja tidak sakit. Lalu Allah katakan, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Ayub dan dia orang yang banyak bertaubat. Tayyib. Sehingga pujian bagi orang yang sabar maupun pujian bagi orang yang syukur itu sama. Karena sabar itu ibadah ketika orang dapat nikmat dan syukur adalah ibadah ketika orang dapat musibah. Dan hidup manusia selalu di situ. Kalau enggak sedang dapat musibah, dapat nikmat. Maka hidup kita harus selalu berada dalam dua jalur. Kalau enggak jalur sabar, jalur syukur. Lacur sabar, lacur syukur. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang makna sabar dan hakikat sabar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin walakum dirahmati Allah. Terkait dengan sabar Ustadz, manakala kita disakiti perasaan kita oleh saudara kita dan kita sudah selalu berusaha untuk bersabar Ustadz, tetapi masih diulang dan diulang terus dengan perbuatan yang menyakitkan. Sebaiknya bagaimana sikap kita terhadap saudara kita tersebut ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Dulu Nabi SAW disakiti oleh paman beliau dan juga besan beliau. Abu Lahab itu paman Nabi SAW dan besan Nabi SAW. Karena Ruqayyah maupun Ummu Kulthum itu dua-duanya dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Namun setelah Rasulullah SAW berdakwah, kemudian muncul kebencian dari diri Abu Lahab kepada Nabi SAW. Akhirnya anaknya diperintahkan untuk menceraikan putri Nabi SAW. Kemudian oleh Nabi SAW dinikahkan dengan Utsman radhiyallahu anhu. Selanjutnya, posisi ini menunjukkan bahasanya kita kalaupun disakiti oleh saudara kita atau kerabat kita, keluarga kita, itu sebagaimana terjadi pada para nabi, dan kita tidak lebih mulia dibandingkan mereka.
Oleh karena itu, agar bisa memotivasi diri untuk bersabar, mungkin Anda bisa mengingat apa yang dialami oleh para nabi. Dulu nabi seperti ini dan beliau sabar. Sehingga semoga dengan meniru apa yang sudah berhasil dilakukan oleh orang soleh masa silam, membuat kita jadi lebih tenang. Kemudian yang kedua, saat Anda bersabar, Anda mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan kesempatan limpahan pahala. Sehingga kalau saudara Anda sholat, saudara Anda melakukan ibadah A, melakukan ibadah B, pahalanya nanti di akhirat akan ditransfer kepada Anda jika Anda dizalimi oleh dia. Kalaupun dia nggak punya pahala, orang yang nggak pernah sholat, Pak, orangnya itu jauh dari agama, nah, maka Anda punya kesempatan, kalaupun Anda punya dosa, nanti dosanya bisa ditaruh ke orang itu. Sehingga kita akan mendapatkan tambahan amal atau pengurangan dosa. Intinya tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Semuanya pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda dalam posisi dizalimi, Anda akan mendapatkan beberapa keberuntungan tadi. Ya, meskipun rasanya berat, rasanya nggak nyaman, itulah konsekuensi ketika orang sabar. Dan saya sarankan untuk tetap menjaga silaturahmi, karena mutus silaturahmi hukumnya dilarang. Apapun itu. Sehingga walaupun dia menyakiti Anda tetap wajib untuk menjaga silaturahmi dengan dia. Mungkin cukup dengan menyapa atau apa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana jika seorang suami sudah jarang sholat, suka judi online, dan sudah tidak menafkahi lebih dari 1 tahun? Sementara sang istri yang tadinya sudah berusaha bersabar dan menasehati, tetapi belum ada perubahan Ustadz. Dan sekarang si istri sedang proses untuk pengajuan gugat cerai, tetapi mereka sudah tidak tinggal satu atap dan istri pergi membawa ketiga anaknya dengan berpamitan dan disaksikan oleh kedua orang tua kedua belah pihak. Apakah dalam kondisi seperti ini si istri berdosa Ustadz karena tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri? Jazakumullah khairan Ustadz. Wallahu a'lam. Apabila kondisi suami seperti yang tadi diceritakan, dia dalam keadaan jarang sholat, kemudian tidak memberikan nafkah bagi istri, bahkan sudah sampai setahun, lalu dia melakukan maksiat dengan judi online, insya Allah itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi sang istri untuk gugat cerai. Dan artinya gugat cerai di sini legal baginya, bukan termasuk di antara yang mendapatkan ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya berkaitan dengan membawa anak dan seterusnya tadi ya. Kemudian tidak satu atap dengan suaminya. Wallahu alam. Kalau membawa anak, ini masalah hak hadhanah, hak merawat anak. Nah, terkait hak merawat anak, yang lebih tepat adalah jika anak itu usianya 7 tahun ke bawah, maka dia ikut ibu. Selama ibunya bukan orang yang jahat. Sehingga ibunya orang yang baik, normal aktivitasnya, maka silakan anak ikut ibu. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun, dia dikasih pilihan, mau milih yang mana, bapak atau ibu. Sehingga kalau anaknya masih kecil-kecil, silakan ikut ibu. Selanjutnya, dia bisa tinggal bersama anak-anaknya sampai putusan cerai dijatuhkan oleh pihak pengadilan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya seorang ibu yang sudah berusia 60 tahun Ustadz. Qadarullah, saya terbelit hutang dan anak saya menuntut saya untuk melunasi hutang tersebut. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Ustadz? Apakah saya paksakan diri untuk bekerja, untuk menyicil utang, sedangkan saya harus belajar agama,
setelah saya masuk Islam, Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, jika utang ini adalah utang yang terjadi karena beliau sendiri, bukan utang limpahan, berarti beliau sendiri yang bertanggung jawab. Ya, misalnya ibu ini dulu sering utang, kemudian numpuk-numpuk untuk kepentingan sendiri, maka beliau harus bertanggung jawab dengan hal itu. Tapi kalau utang itu utang limpahan, misalnya anaknya punya utang, kemudian yang nagih ternyata ke ibunya, maka pada asalnya ibu tidak bertanggung jawab. Itu utang anak, bukan utang ibu. Atau suaminya punya utang terus nagih ke istrinya, maka sang istri juga tidak bertanggung jawab, karena itu utang suami, bukan utang istri. Namun kalau itu adalah utang pribadi, berarti beliau harus bertanggung jawab. Lalu gimana caranya? Pertama, miliki tekad yang kuat untuk mengembalikan. Sebagaimana janji yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya keinginan kuat untuk mengembalikannya. Saya coba tampilkan hadisnya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha. Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya yuridu, punya iradah, punya keinginan, punya niat kuat, ada'aha, untuk melunasinya, addallahu anhu, maka Allah akan menolong dia untuk melunasinya. Sehingga tanamkan rasa keinginan kuat untuk membayar, untuk melunasi. Sampaikan kepada para pemilik piutang tadi, sampaikan, saya akan berusaha untuk melunasi utang saya. Saya siap bertanggung jawab, semuanya akan saya selesaikan. Tapi saya mohon waktu untuk bisa mencicil utang ini. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Dan siapa yang mengambil harta orang lain, tapi dia punya keinginan untuk menghilangkan harta itu. Ya, masih banyak orang misalnya punya pikiran jahat ketika membawa uang orang lain, terus dia berusaha untuk ngilang, tidak mengembalikan uang itu. Arisan atau pinjaman atau titipan, sehingga dititipi orang lain, uang lembaga atau uang pribadi orang, tapi dia punya niat untuk tidak menyerahkan uang itu. Atlafahullah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkannya, sehingga dia tidak akan mendapatkan manfaat dari harta itu. Di saat yang sama dia sebagai manusia pelaku kriminal yang harus menyelesaikannya. Di dunia dia kesulitan untuk menyelesaikannya, kan harta itu Allah binasakan, dan di akhirat nanti dia akan dituntut oleh orang-orang yang dia zalimi. Makanya niat di sini penting. Orang yang utang dengan niat untuk mengembalikan, Allah akan bantu. Ini prinsip ya. Nah, selanjutnya tadi Anda sampaikan Anda ingin belajar agama. Walhamdulillah. Namun di sini perlu ada prioritas. Kewajiban harus didahulukan. Belajar agama, Anda perlu belajar ilmu wajib. Sementara utang itu juga kewajiban. Maka untuk pelajaran agama, Anda fokus di bagian ilmu wajib. Sudah? Jika masih ada sisa waktu, Anda bisa gunakan untuk bekerja dalam rangka bisa bayar utang. Selanjutnya, jika dalam posisi Anda kesulitan untuk mendapatkan hasil yang mencukupi untuk pembayaran utang, sehingga Anda sudah berusaha, saya sudah kerja, tapi masih jauh untuk bisa melunasi utang-utang saya, maka Anda boleh mengajukan bantuan dari zakat. Sehingga Anda sampaikan dengan jujur kepada beberapa lembaga zakat. Anda sampaikan dengan jujur ya, sampaikan dengan serius, saya punya tanggung jawab seperti ini, kondisi saya seperti ini. Jika ada zakat, Anda berhak untuk dapat zakat sebagai gharimin. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, dan seluruh tim kajian hasanah. Amin. Amin walakum bimithlin. Ustadz, saya dizalimi oleh seseorang. Saya sudah mengadu kepada Allah Ustadz, tetapi yang terjadi sungguh sangat menyakitkan. Dan kemudian saya bercerita kezaliman orang tersebut kepada guru saya Ustadz, kepada keluarga dan teman dekat saya. Apakah dengan menceritakan orang tersebut saya termasuk orang yang tidak sabar Ustadz? Apakah saya berdosa Ustadz karena menceritakan kezaliman orang lain? Dan apakah hal tersebut termasuk membuka aib orang lain Ustadz? Jika hal tersebut merupakan dosa, bagaimana saya harus mentaubatinya nggak Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, intinya semua bentuk menceritakan aib orang lain kepada orang lain itu masuk kategori ghibah. Dan ghibah juga perbuatan dosa. Kecuali 6 jenis ghibah yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Riyadhus Shalihin. Salah satunya adalah melaporkan kezaliman orang lain, ya, at-tadallum, kepada orang yang punya wewenang untuk memberikan nasihat atau mengubah. Misalnya lapor ke pihak berwenang, ke polisi, atau lapor ke orang tua, orang yang mendolimi, atau siapa yang bisa mengendalikan atau menasihati orang yang mendolimi ini. Oh, suaminya, Anda lapor ke suaminya, atau Anda lapor ke anaknya. Seperti itu bisa. Atau lapor ke guru, yang guru ini bisa ngasih nasihat. Sehingga ada cerita, misalnya saya didolimi oleh si fulan atau fulana dan dia ikut kajian di sini, sehingga tolong nanti guru ikut memberikan nasihat agar dia mau berubah. Boleh. Sahabat, ada yang pernah didolimi oleh tetangganya, lalu Nabi SAW meminta kepada orang ini, kamu tidur di luar, pinggir jalan, dan taruh perlengkapan tidurmu di luar. Setiap kali orang lewat tanya, fulan kamu ini ngapain? Punya rumah ngapain malah tidur di luar? Terus dia sampaikan, tetangga saya mendolimi saya. Akhirnya orang yang lewat tadi langsung melaknat, laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya. Terus seperti itu, setiap kali ada orang yang lewat mengumpat orang ini, sampai tetangganya yang suka dolim kepadanya ini merasa gak nyaman. Saya dibenci banyak orang gara-gara ini. Akhirnya dia pun minta maaf kepada orang yang didolimi tadi dan mempersilahkan, silahkan kamu pulang saja, saya berjanji tidak akan mendolimimu. Masya Allah. Sehingga boleh seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda didolimi oleh orang lain, lalu Anda laporkan dengan maksud untuk menghindari diri dari kezaliman orang itu atau agar orang itu dinasihati, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kami sakit sehingga sebulan penuh tidak berpuasa di bulan Ramadan Ustadz. Qadarullah, beliau rahimahullah meninggal di dunia di bulan Syawal. Apakah kami cukup membayarkan fidyah atau ahli warisnya berpuasa atas nama beliau sejumlah hari yang beliau tinggalkan Ustaz, dibagi ke semua anak-anaknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, karena beliau tidak puasa disebabkan uzur sakit, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu solusinya adalah diberi fidyah. Oleh karena itu yang lebih tepat beliau dibayarkan fidyah, bukan dipuasakan. Sehingga puasa di Indonesia 30 hari. Maka bayar fidyah setengah sok. Jadi fidyah itu ukurannya setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 1 sok, kalau fidyah berarti setengah sok. Setengah sok beras. Berapa setengah sok beras ya? Anggaplah 1,5 kilo. Kali 30 berarti 45 kilo beras. 45 kilo beras bisa diserahkan ke satu orang miskin. Ini ada satu orang miskin, kasih 45 kilo beras, selesai.
Atau bisa juga dibagikan ke banyak orang. Ada berapa orang miskin? Ada 3, 15, 15, 15. Boleh. Intinya Anda keluarkan minimal, mungkin bisa jadi lebih ya. Dari angka 45 itu sudah lebih. Jadi Anda keluarkan 45 kg beras. Insya Allah sudah memenuhi ketentuan fidyah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas Barakallahu. ilmunya. Ustadz, suami saya pergi meninggalkan rumah. Setelah mengucapkan, aku kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Dan sudah berlalu sampai 6 bulan Ustadz, suami tidak ada kabar. Apakah hal demikian sudah jatuh talak Ustadz? Dan bagaimana sebaiknya sikap saya? Jazakumullah khairan. Kalimat yang tadi disebutkan itu masuk kategori talak kinayah. Masuk kategori talak kinayah. Dan talak kinayah, cerai dengan kalimat yang tidak tegas, ada dua ya. Ada yang mendekati tegas, ada yang dia masih ambigu. Wallahu a'lam. Aku kembalikan kamu ke orang tua. Ini adalah talak yang tidak tegas. Oleh karena itu dalam hal ini perlu ditanya ke suami. Niat bapak kemarin apa? Niat kamu apa? Karena talak kinayah itu kembali kepada niat suami. Jika niatnya menceraikan, maka jatuh cerai. Kalau niatnya bukan menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Sehingga coba ditanyakan ke suami, kemarin ada niat menceraikan atau tidak. Kalau dia bilang, iya kemarin saya berniat untuk menceraikan, baik, berarti jatuh cerai. Sehingga Anda harus berpisah dengan suami setelah menjalani masa iddah sejak ucapan talak itu. Wallahu alam. Tapi kalau dia niatnya saya tidak ada niat untuk menceraikan, berarti ya Anda belum bercerai, sehingga dia masih suami walaupun ngilang selama 6 bulan. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mendekati seorang istri, sudah selesai akad lalu beliau ketemu istri itu. Si wanita ini kemudian mengucapkan kalimat a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka spontan Nabi SAW langsung mengatakan, laqad udti bi'adzim. Engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung. Aku enggak berani menyentuh. Ilhaqi bi ahlik. Silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dan Nabi SAW meniatkan untuk menceraikannya. Yang kedua, yang pernah dialami oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sahabat yang diboikot karena tidak ikut perang, tidak ikut perang Tabuk. Nabi SAW perintahkan semuanya memboikot Ka'ab, sampai istrinya. Hingga istrinya itu nggak boleh ngobrol sama Ka'ab. Maka Ka'ab bingung, karena beliau tahu istrinya sedang diperintahkan Nabi SAW nggak boleh ngobrol sama dia. Akhirnya Ka'ab mengatakan, saya nggak tahu harus bagaimana. Ilhaqi bi ahlik, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Tapi tidak ada niat Ka'ab untuk menceraikan istrinya. Sehingga Ka'ab menyampaikan itu karena istrinya dilarang untuk ngobrol dengan dia. Maka istrinya pulang selama masa pemboikotan Ka'ab. Tapi kalimat tadi, pulang ke rumah orang tuamu, niatnya bukan untuk menceraikan. Kalimatnya sama, tapi nilainya beda, tergantung niat dari sang suami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibadah yang mengharapkan balasan karena adanya surga dan neraka itu bisa dikategorikan ikhlas karena Allah Ustadz? Jadi dia sholat itu karena berharap diberikan surga dan tidak berani meninggalkan sholat karena takut masuk neraka Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ikhlas itu ketika seseorang mengharapkan balasan dari Allah, itu kan ikhlas.
Saya ulang, definisi ikhlas itu apa? Memurnikan ibadah untuk Allah, sehingga dia mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari makhluk. Mengharapkan balasan dari makhluk bisa bentuknya pingin balasan pujian, atau pingin balasan materi, atau pingin balasan yang lain, ingin menikahi orang lain misalnya, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hasil dari hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga ikhlas itu adalah dia memurnikan ibadah untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Balasan dari Allah itu apa? Surga, dan dijauhkan dari neraka. Maka orang yang beribadah untuk dapat surga dan dia takut dari neraka, itulah ikhlas. Itu orang yang ikhlas. Kemudian saat orang itu mengharapkan balasan surga dan takut dari neraka, itu konsekuensi dari iman dia. Anda yakin gak ada surga? Oh yakin. Anda yakin ada neraka? Yakin ada neraka. Terus apa konsekuensi dari kamu yakin ada surga dan yakin ada neraka? Ya, saya mengharap surga dan saya takut neraka. Itulah pengaruh dari iman. Sehingga orang mukmin itu selalu diiringi dengan harapan masuk surga dan ingin berlindung dari neraka. Karena itulah Allah jadikan ini sebagai, atau Nabi SAW menjadikan ini sebagai ikrar yang selalu kita baca setiap pagi dan sore. Dalam kalimat Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya, atau sebelumnya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku selalu komitmen untuk menjaga perjanjianku kepadamu. Kita berjanji untuk taat kepada Allah, maka kita komitmen dengan itu, sehingga kita terus melakukan ibadah. Wa wa'dika, dan aku selalu komitmen membenarkan janjimu kepadaku. Allah berjanji siapa yang taat akan dapat nikmat, dan siapa yang maksiat akan mendapatkan hukuman. Dan kita tidak pernah lepas dari keyakinan itu. Sehingga kita tidak kemudian kayaknya jangan-jangan diprank ini. Udah berkali-kali saya sholat selama sekian tahun, dapat apa? Saya nggak merasakan apapun. Jangan-jangan diprank. Udah berhenti aja udah. Kita kan nggak pernah seperti itu. Kita tetap komitmen. Saya tetap yakin surga itu ada, pahala itu ada, balasan baik itu ada. Tapi bukan sekarang saya mendapatkan itu, nanti. Sehingga ini bukti bahwa mengharapkan surga dan takut neraka itu konsekuensi dari iman. Maka orang yang mengatakan bahwa ibadah tidak boleh berharap surga dan tidak boleh karena alasan takut neraka, sehingga kamu kalau tidak sholat karena takut neraka, kemudian takut masuk neraka, oh itu enggak ikhlas berarti. Hanya orang yang gagal paham yang punya pemahaman seperti itu. Yang benar gimana? Meyakini itu ikhlas. Dan itu konsekuensi dari iman. Karena kita selalu yakin dengan janji Allah adanya balasan di akhirat, baik balasan kebaikan atau ancaman siksa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya saya tetap bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan setelah saya masuk Islam Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, berapa tahun sudah masuk Islam? Baru beberapa bulan Ustadz. Baru berapa bulan? Sahabat itu mu'alaf. Abu Bakar itu mu'alaf, Umar bin Khattab itu mu'alaf, Ibnu Mas'ud itu mu'alaf, Utsman bin Affan. Karena mereka berpindah dari agama kesyirikan kemudian masuk Islam. Anda seperti mereka.
Tapi kondisi mereka jadi mu'alaf nggak lama-lama. Mu'alaf itu kan orang yang perlu dimengerti karena imannya masih lemah. Sehingga Anda pastikan Anda adalah orang yang imannya sudah maksimal. Ini sudah maksimal maksudnya Anda sudah tidak ragu lagi dengan kebenaran Islam. Anda sudah tidak punya lagi keraguan dengan kebenaran Islam. Oleh karena itu mu'alaf jangan lama-lama. Sehingga Anda misalnya kenalan dengan orang, saya mu'alaf. Bisa bertahun-tahun orang kadang ngomong seperti itu. Sudah berapa lama masuk Islam? Sudah 7 tahun. 7 tahun kok masih mu'alaf? Sudah bukan mu'alaf lagi. Sudah 5 tahun. 5 tahun bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu kalau bisa cuma hitungan hari aja. Sudah, saya masuk Islam sepekan. Sudah, sekarang sudah sangat yakin dengan kebenaran Islam. Apapun saya tidak akan goyang. Insya Allah, bismillah. Maka Anda bukan mu'alaf lagi. Anda sudah mukmin sebagaimana mukmin yang lain, sama seperti mereka yang lahir dalam kondisi muslim. Selanjutnya Anda mengalami ujian dan Anda perlu bersabar. Salah satu di antara kata kuncinya adalah selalu bergabung dengan orang baik agar istiqomah. Selalu bergabung dengan orang baik agar istiqomah. Semoga Anda tidak kembali seperti sebelumnya dan mati dalam kondisi muslim. Terlebih lagi ketika Anda bertahan dalam kesabaran tadi dan mati dalam keadaan sabar. Mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang sabar. Atau bagi Bapak Ibu yang mendapatkan banyak kenikmatan, Anda bertahan untuk mensyukurinya. Terus bersyukur sehingga Anda dikumpulkan bersama orang yang bersyukur. Seperti itu yang perlu untuk kita lakukan. Jadi saya sarankan selalu bergabung dengan komunitas orang baik. Dan ikuti terus kegiatan belajar-belajar sesuai dengan arahan para ulama ahlu sunnah. Jangan salah pilih guru, ikuti ulama ahlu sunnah. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah iman dan kita semakin kuat dalam menjalankan agama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.